فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Para hadirin sekalian, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para jamaah pengawasan Masjid Nur Rahman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini, di hari Senin malam Selasa, malam ke-11 dari bulan Rabiul Awal 1445 Hijriah, kembali Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita semua, memberikan umur yang panjang sehingga kita masih bisa bertatap muka, masih bisa duduk bersama dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, Bapak, Ibu-ibu, kita sudah menyelesaikan beberapa tanda-tanda besar dari hari kiamat. Dan yang sudah kita bahas wonten pinten? Ada yang masih ingat berapa? 6. Ahsantum ya. Saya ingin mencoba bertanya kepada para hadirin, siapa kira-kira di antara jamaah yang bisa menyebutkan ke-6 dari tanda-tanda kiamat besar yang sudah kita bahas dan juga sudah kita jelaskan. Monggo, tafadhalu. Hadiahnya apa di sini nih? Hadiahnya ada aqua gelas ya. Ada aqua botol ya. Ini aqua botol. Ada juga lemper ya. Monggo silakan, siapa yang mau mencoba menyebutkan 6 tanda-tanda hari kiamat besar? Kalau belum bisa 6, 3 dulu ya, enggak ada apa. Sedikit lebih baik daripada tidak sama sekali ya. Ya. Enggak apa? Enggak apa? Ya. Ya. Taib. Taib. Ada yang mau mencoba yang lain? Menyebutkan 6 tanda-tanda kiamat besar. Silahkan. Satu modelnya berapa? Itu masuk celaka. Ya, silakan diteruskan. Ya. Satu adalah Tuhan. Ya. Modelnya Tuhan yaitu kaki kepala. Ya. Yang kedua adalah munculnya Dajjal. Ya. Yang ketiga adalah munculnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, betul. Keempat adalah munculnya makhluk Ya'juj Ma'juj. Ya. Kemudian yang kelima adalah munculnya makhluk hewan yang melata dan berbelalai. Ya. Kemudian yang keenam matahari terbit dari barat. Ya, masya Allah, betul ya. Luar biasa, layak menjadi takmir ya, masya Allah, luar biasa. Baik, ada yang mau mencoba yang lain? Silakan, seperti yang disebutkan oleh Pak Juwari tadi. Silakan Pak Nur Hadi, mau coba? Yang pertama musuh menggunakan tebal. Ya. Kemudian dengan Dajjal, kemudian adanya matahari terbit dari barat, turunnya Nabi Isa, gempa bumi atau tanah ambles, muncul api, kemudian muncul Imam Mahdi, ada pintu terbangan, banyak majus,
ular akan datang melata. Taib. Ada yang mau coba yang lain? Ini masalahnya Jamaah Nur-Rahman masih banyak yang belum saya tahu namanya ini ya. Kalau tahu namanya saya tunjuk. Ya kasihan kalau Mas Agus saya tunjuk terus ya. Dikit-dikit Mas Agus. Coba Mas David. Kita sudah menyebutkan 6 di antara tanda-tanda. Setelah Pak David nanti Pak Yopi, persiapan Pak Yopi. Pak David keluar. Jatah Pak Yopi, silakan Pak Yopi. Enggak apa, seingatnya enggak apa, sebisanya. 3 pun enggak apa ya, 3 yang diingat enggak masalah. Baik, yang pertama adalah kan munculnya wabah penyakit yang disertai dengan kabut sepanjang hari. Terus yang kedua akan munculnya matahari dari barat ke timur. Matahari terbit dari barat ke timur. Yang ketiga akan munculnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Baik. Baik, dari jawaban para jamaah yang paling lengkap adalah jawabannya Pak Juhari ya, luar biasa. Ya memang layak beliau menjadi takmir ya masjid ini ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan review secara singkat ya. 10 tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaha lan taqumas saah. Sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan terjadi. Ini dijamin oleh siapa? Nabi ya. Hatta tarawna qablaha 10 ayatin. Sampai kalian melihat 10 tanda-tanda ini. Yang pertama yaitu ad-dukhan, asap ya. Kemudian yang kedua ad-dajjal. Kemudian yang ketiga turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian setelah turunnya Nabi Isa alaihissalam munculnya makhluk ya. Atau sebelum itu munculnya dabah ya. Setelah kemunculan dari Nabi Isa dan Nabi Isa membunuh Dajjal, maka yang akan muncul berikutnya yaitu Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian yang berikutnya yaitu tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Kemudian yang berikutnya yaitu munculnya dabah. Sedangkan munculnya dabah dan terbitnya matahari dari arah barat, hada amrun mukhtalafun bainal ulama. Ini merupakan perkara yang diperselisihkan oleh para ulama dan itu merupakan 6 dari tanda-tanda hari kiamat besar yang sudah kita jelaskan secara detail. Sementara masih ada 3 lagi atau masih ada 4 lagi, yaitu khosfun fi 3 amakin, khosfun fil masyriq wa khosfun fil maghrib wa khosfun fi jaziratil Arab. 3 tanah longsor yang akan terjadi di area timur dari kota Madinah, di area barat dari kota Madinah dan area jaziratul Arab. Dan yang terakhir yaitu an-naru yuhsyaru an-nas ila Syam. Kemudian api yang akan menggiring manusia untuk berkumpul di negeri Syam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemunculan dabah, di pekan kemarin kita sudah menjelaskan bahwasanya dabah itu membawa tongkatnya Nabi Musa di tangan kanan dan membawa cincin Nabi Sulaiman di tangan kiri. Kemudian akan memberikan stempel kepada setiap orang yang masih hidup pada waktu itu. Orang yang mendapatkan stempel mukmin, maka orang tersebut akan beriman sampai akhir hayatnya. Dan orang yang sudah mendapatkan stempel kafir, maka orang tersebut tidak akan bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena matahari telah terbit dari arah barat.
maka orang yang baik akan semakin baik dan orang yang buruk akan semakin buruk. Di situ Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menyelamatkan orang-orang yang beriman. Saat orang-orang kafir, saat orang-orang yang sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penduduk api neraka, maka mereka melakukan kerusakan yang sangat luar biasa dan mereka juga menimpakan madarat kepada orang-orang yang beriman. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di situ kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menghilangkan simbol-simbol keislaman di atas permukaan bumi ini. Yaitu ketika dunia ini sudah sangat rusak, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat Al-Qur'an dari atas permukaan bumi. Rufi'a Al-Qur'an fi akhir zaman. Jadi Al-Qur'an yang selama ini kita baca, yang selama ini kita buka, yang selama ini kita hafalkan, kita tadabburi maknanya, itu nanti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum Al-Qur'an tersebut diangkat, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita baca, kita tadabburi, dan kita pelajari makna yang terkandung dalam Al-Qur'an tadi. Diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, qala, tentu saja kalau misalkan yang mengatakan sahabat, para jemaah sekalian, ini disebut sebagai hadis marfu'. Artinya ini bukan perkataan Nabi. Walaupun ini bukan perkataan Rasulullah SAW, akan tapi semua ulama ahlu sunnah wal jamaah mereka sepakat bahwasanya qaulus sahabi makbulun, yaitu semua perkataan para sahabat ridwanullahi ma'alim ajma'in itu diterima dan bisa dipakai sebagai hujjah dan bisa dipakai sebagai landasan, ya. Ibnu Mas'ud mengatakan, la yusrayanna 'alal qur'ani dzata lailatin, maka akan diangkat di akhir zaman di sebuah malam, yaitu Al-Qur'an. Fala yutraku ayatun fi mushaf, dan tidak tersisa, tidak tertinggal satupun ayat atau bahkan huruf dari mushaf Al-Qur'an yang selama ini kita baca itu akan ada walaupun satu ayat ataupun satu huruf. Artinya lembaran-lembaran Al-Qur'an itu nanti akan berubah menjadi putih, tidak ada isinya. Wala fi qalbi ahadin, dan juga Al-Qur'an yang telah dihafalkan pada waktu itu tidak akan tersisa illa rufi'at, kecuali akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kapan ini akan terjadi para jemaah sekalian? Ini akan terjadi fi akhir zaman, nanti menjelang hancurnya dunia, menjelang 3 tanda yang terakhir atau 4 tanda yang terakhir itu nanti akan keluar. Maka ketika dunia ini telah rusak, maka di situ Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat Al-Qur'an ini dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga athar dari Abdullah ibn Mas'ud. Beliau mengatakan, "Aktsiru tilawatul Qur'an qabla an yurfa." Perbanyaklah oleh kalian membaca Al-Qur'an, tilawah Al-Qur'an sebelum Al-Qur'an itu nanti akan diangkat. Qalu hadhihi al-masahif turfa fa kaifa bima fi suduri rijal. Kemudian para tabi'in, orang-orang yang datang setelah zaman para sahabat, mereka bertanya kepada Abdullah ibn Mas'ud, "Wahai Abdullah ibn Mas'ud, bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala mengangkat Al-Qur'an ini dari masahif? Fa kaifa bima fi sudurir rijal?" Lalu bagaimana kondisi orang-orang yang pada waktu itu hafal Al-Qur'an ataupun hafal sebagian ayat dari Al-Qur'an? Maka Abdullah ibn Mas'ud kembali melanjutkan, "Yusra alaihi lailan
fayusbihuna minhum fuqara. Maka pada waktu itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Al-Qur'an itu akan diangkat, maka manusia di keesokan harinya mereka langsung melupakan ayat Al-Qur'an sama sekali. Bahkan orang pada waktu itu tidak ada yang ingat bagaimana bacaan Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah saja sudah dilupakan, lalu bagaimana orang melaksanakan sholat? Karena sholat itu tidak sah Bapak Ibu kalau misalkan tidak membaca Al-Fatihah. Ya. Wa yansawna qawla la ilaha illallah. Bahkan pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala mencabut bukan cuma Al-Qur'an, akan tapi perkataan tauhid la ilaha illallah itu pun juga akan diangkat di atas permukaan bumi ini. Wa yaqa'una fi qaulil jahiliyah wa asy'arihim wa dzalika hina yaqau 'alaihimul qaul. Dan pada waktu itu manusia akan mengucapkan perkataan-perkataan jahiliyah dan mereka akan membuat kembali syair-syair jahiliyah yang bisa membuat mereka tenang dan bisa membuat mereka tentram. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la yunza'anna hadzal Qur'an min bain adhurikum. Qila ya Aba Abdurrahman kaifa yunza'u wa qad athbatana fi qulubina wa athbatana fil masahif. Qala yusra alaihi fi lailah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin biasa membaca di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sendiri alladzi yatakaffal bihifdzil Qur'an, yang akan menjamin Al-Qur'an itu akan tetap kekal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang akan menjaganya. Orang kalau misalkan tidak belajar agama ini Bapak Ibu melalui seorang guru, kemudian orang tersebut hanya membaca tekstual dari Al-Quran, kemudian juga membaca athar dari para sahabat ini, maka kedua hal ini seakan-akan bertentangan. Allah berkata dalam Al-Quran bahwasanya dialah yang akan menjaga Al-Quran ini. Lalu bagaimana bisa sebagian dari para sahabat seperti Ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu Abbas, mereka mengatakan bahwasanya nanti Al-Quran di akhir zaman akan hilang. Maka kalau misalkan kita memahami secara letterlet, maka dua hal ini akan bertentangan dan juga bertabrakan. Walakin hadza yasirun liman yassarahu Allahu alaihi. Akan tapi hal ini sangat mudah dipahami bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang belajar agama Islam ini melalui seorang guru. Karena guru tadi akan menjelaskan bagaimana ketika terjadi perbedaan secara harfi ataupun secara maknawi dalam memahami teks Al-Quran dan juga athar dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Para ulama mereka menjelaskan Bapak Ibu, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, sesungguhnya kamilah yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran ini nanti akan tetap otentik sampai akhir zaman. Illa ayyasha'allahu ayurfa, sampai di batas waktu ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan Al-Quran ini untuk diangkat. Sekali pun pahami? Jadi keautentikan Al-Quran ini nanti akan tetap terjaga. Kita ikut menjaga atau tidak, Al-Quran tetap terjaga sampai hari kiamat. Tapi jika Allah sudah ingin pada waktunya Al-Quran ini nanti akan diangkat, akan dihilangkan dari atas permukaan bumi, maka itu akan bisa terjadi. Idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Ya. Jangankan mengangkat Al-Quran, membuat bumi ini aja hancur, Allah maha bisa. Dan membuat bumi ini lagi yang baru, Allah maha bisa.
Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Di mana bumi waktu itu akan dihancurkan kemudian dimunculkan bumi yang baru. Apakah itu sulit bagi Allah? Tidak. Itu sangat mudah bagi Tuhan kita, bagi Allah Azza wa Jalla. Itu sangat mudah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal-hal yang perlu kita imani nanti bahwasanya di akhir zaman Al-Qur'an ini akan diangkat. Dan setelah Al-Qur'an diangkat Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kaum muslimin, untuk menjaga mereka yang keimanannya masih ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ Allah Subhanahu wa taala meniupkan angin. Yunfakhu ar-rih min minasyam. Thumma yursilullahu rihan baridatan min qibali asyam. Saat Al-Qur'an sudah diangkat dan juga Allah Subhanahu wa taala mencabut kata-kata atau kalimat la ilaha illallah di atas permukaan bumi, maka di situ Allah ingin menyelamatkan orang-orang yang beriman. Dengan cara bagaimana? Tsumma yursilullahu rihan baridatan. Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan rih. Apa itu rih? Angin. Baridatan yang sejuk. Min qibali asyam, dari arah Syam. Ya, yang sekarang lagi konflik ya. Fala yabqa ala wajhil ardi, maka tidak akan tersisa di atas permukaan bumi ini ahadun fi qalbihi mithqalu dzarratin min khair aw in iman illa qabadathu. Dan tidak akan tersisa seorang pun di atas permukaan bumi yang memiliki keimanan walaupun sebesar biji dzarrah, kecuali angin tersebut akan mencabut nyawa orang tadi. Jadi orang-orang yang pada waktu itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan meninggal karena angin ini. Hatta sampai-sampai lau anna ahadakum, salah seorang di antara kalian dakhala fi kabidi jabal la dakhalathu alaihi hatta taqbiduhu. Sampai-sampai jika ada salah seorang di antara manusia yang pada waktu itu sembunyi Bapak Ibu ya. Karena pada waktu itu orang-orang kafir itu akan membunuh orang-orang yang masih memiliki keimanan. Karena mereka tidak terima Bapak Ibu, tidak terima, mereka sudah dicap sebagai penghuni neraka, sementara orang-orang beriman nanti mereka akan masuk ke dalam surga. Maka pada waktu itu orang-orang yang beriman diburu. Maka mereka banyak yang sembunyi, bahkan sebagian orang yang pada waktu itu sembunyi di dalam gunung, di dalam perut bumi, angin tersebut akan masih bisa masuk ke dalam perut bumi ini untuk mencabut nyawa orang yang beriman tadi ya. Qala sami'tuha min Rasulillah. Kemudian Abdullah ibni Amr mengatakan, saya mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian beliau melanjutkan. Rasulullah melanjutkan, fayabqa syirarun nas, maka setelah angin tadi bertiup, tidak tersisa di atas permukaan bumi kecuali sejelek-jeleknya manusia. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat itu nanti tidak akan menimpa seseorang kecuali orang tersebut merupakan orang yang paling jelek di atas permukaan bumi semenjak bumi ini diciptakan. Dan orang yang masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun keimanannya itu sebesar biji dzarrah, yang sangat kecil, yang sangat sedikit, Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawanya dan akan digolongkan sebagai golongan orang-orang yang beriman ya. Fayabqa syirarun nas fi khiffati tayr wal ahlamus siba' la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaran fayatamathalu lahumus syaitan fayaqul ala tastajibun ya. Kemudian orang-orang yang hidup pada waktu itu, mereka tidak mengetahui apa itu kebaikan dan mereka mengetahui keburukan dan semua jenis dari keburukan semenjak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu mereka lakukan. Jadi kembali lagi pada waktu itu orang akan menyembah
berhala. Kemudian orang akan membunuh anak perempuannya. Kemudian LGBT merajalela, ya, liwat, laki-laki berhubungan dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, wal'iyadzubillah. Ini nanti akan tersebar di akhir zaman. Fayatamatsalu lahumus syaitan, dan perbuatan mereka ini bahkan dikatakan sudah lebih buruk daripada perbuatannya setan, ya. Fayaqulun fama ta'muruna, kemudian mereka masih memiliki pemimpin, dan masing-masing pemimpin itu memiliki kaum, memiliki kabilah. Mereka mengatakan, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Kemudian pemimpin tadi mengatakan, faya'muruhum bi'ibadatil awthan wa hum fi dzalika darun rizquhum hasuna 'aishuhum thumma yunfakhu fis-sur. Dan pada waktu itu pemimpin mereka menyuruh mereka untuk menyembah berhala, untuk menyembah patung. Maka kaumnya pun mengikuti apa kata dari pemimpinnya. Tapi Bapak Ibu, walaupun mereka berbuat buruk, zaman setelah Nabi Isa itu merupakan sebaik-baiknya zaman. Ya, setelah matinya Ya'juj dan Ma'juj, maka dulu sudah pernah kita jelaskan bahwasanya bumi itu akan menjadi makmur, ya. Akan menjadi makmur, gemah rimpah loh jinawi. Satu ekor kambing bisa dipakai untuk minum satu kampung, ya. Bahkan ular bisa bermain-main dengan anak kecil, ya. Serigala bisa bermain-main dengan domba. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka memiliki perilaku setan, bahkan lebih buruk daripada setan, akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka gelontoran rezeki. Semua rezeki yang belum dikeluarkan dari bumi dikeluarkan pada waktu itu. Tsumma yunfakhu fis-sur. Dan pada waktu itu, setelah manusia itu merasa diri mereka aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, pada waktu itulah trompet sangkakala itu ditiup. Kaget membuat Bapak Ibu. Wis penak-penak, ya. Ternyata mendengar trompet sangkakala ditiup. Sebelum trompet sangkakala ditiup Bapak Ibu, itu nanti akan terjadi 3 longsor, ya. Khosfun fil maghrib, wa khosfun fil masyriq, wa khosfun fi jaziratil Arab. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, bahwasanya orang-orang yang beriman mereka akan diburu oleh orang-orang musyrik ataupun orang-orang kafir. Mereka enggak terima, mereka masuk neraka, sementara orang-orang yang beriman masuk dalam surga. Maka ada satu orang yang itu berlari, dikejar oleh puluhan orang, kemudian bergelantungan di kiswa Ka'bah, ya. Pada waktu itu pasukan yang akan menyerang orang tadi itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah timur. Kemudian muncul pasukan lagi dari arah barat, ditenggelamkan. Ada pasukan yang bisa sampai di Jaziratul Arab, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala juga akan ditenggelamkan. Dan inilah makna dari sabda Rasulullah SAW, khasfun fil masyriq wa khasfun fil maghrib wa khasfun fi Jaziratul Arab. Longsor yang akan terjadi di area timur dari Madinah, area barat dari Madinah, dan dari Jazirah Arab yang lain. Kemudian yang ke-8, bukan yang ke-8, yang ke-10, ya, yang 10, api yang akan muncul dari arah Hadramaut. Dan ini tidak ditemui kecuali mereka yang seburuk-buruk orang tadi, ya. Ketika mereka sudah merasa menguasai dunia, mereka merasa tenang dari makar Allah Subhanahu wa taala, di situ api akan muncul dari arah Hadramaut yang akan mengumpulkan mereka di satu tempat. Dan setelah mereka berkumpul di situ, maka malaikat Israfil akan meniupkan sangkakala, akan meniupkan trompet, tanda bahwasannya hari kiamat telah datang, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang muncul pertanyaan. Ketika malaikat Israfil itu kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala, untuk meniup trompet, tanda hari kiamat itu telah terjadi. Sekarang pertanyaannya, berapa kali sangkakala itu nanti akan ditiup? Siapa yang bilang 2? Coba angkat tangan. Enggak ada angkat tangan. Yang bilang 3 tadi siapa? Coba angkat tangan. Yang bilang lebih dari 3 siapa? Bismillah.
Kalau Mas Agus, kira-kira berapa kali Mas Agus sangkakala ditiup? 3 kali. Kalau Mas David, berapa kali Mas David? 2 kali. Ibu-ibu, tadi ada yang jawab siapa tadi? Coba angkat tangan, siapa yang jawab tadi? 3 kali. 3 kali itu kapan, Bu? 1 kali. Kalau Pak Yopi, yang Pak Yopi pelajari selama ini, berapa kali Pak Yopi? Berapa? 3 kali. Insya Allah. Gimana? Pak Nur berapa Pak Nur? Pak Nur 2 kali. Pak Juari berapa Pak Juari? 1 kali mematikan, 2 kali menghidupkan gitu. Berarti Pak Juari ikut madhab yang 2 kali ya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan membacakan di antara pendapat dari para ulama berapa kali sangkakala ini nanti akan ditiup. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja." Dan pada hari trompet sangkakala itu nanti akan ditiup, fatatuna afwaja, maka kalian nanti akan datang bergelombang-gelombang, berkelompok-kelompok. Alladzi yadharu anna Israfil alaihissalam yanfakhu fis-sur maratain. Sebagai ulama mereka mengatakan bahwasanya sangkakala ini nanti akan ditiup sebanyak 2 kali. Nah, langsung yang 2 kali. Ya. Belum ya. Ya. Masih koma. Al-ula, yang pertama, yahsulu biha as-sa'q. Yang pertama yaitu trompet tadi akan mematikan orang yang hidup pada waktu itu. Wa tsaniyah yahsulu biha al-ba'ts. Dan yang kedua adalah trompet untuk menghidupkan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nufikha fis-sur." Dan ketika trompet itu ditiupkan, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Maka akan mati semua yang ada di langit, wa man fil ardi, dan semua yang ada di bumi, illa man syaa Allah, kecuali mereka yang tidak ditakdirkan mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nufikha fi ukhra, dan akan ditiupkan yang berikutnya, yang kedua, fa idahum qiyamun yanzurun. Ya, maka mereka akan kembali hidup dan mereka akan kembali berdiri. Maka ketika ayat ini ngomong bahwasannya, berbicara bahwasannya nanti akan ada trompet yang akan mematikan manusia dan juga menghancurkan alam semesta, nanti akan ada trompet yang kedua yang di situ menghidupkan manusia beserta menciptakan alam semesta yang kedua, yang kita tidak tahu bagaimana nanti bentuknya. Dan hal ini diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tarjufur rajifah wa tatsba'uha ar-radifah." Ya. Ar-rajifah yaitu as-sa'iq, tiupan yang mematikan. Sedangkan ar-radifah itu merupakan tiupan yang menghidupkan. Maka berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, maka banyak di antara ulama yang kemudian mengatakan bahwasanya trompet sangkakala itu ditiup sebanyak dua kali. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa dhahaba jam'un min ahli ilm illa annaha thalathu nafahat. Dan sebagian dari ahli ilmu, para ulama, mereka mengatakan bahwasanya trompet sangkakala ini nanti akan ditiup sebanyak 3 kali. Ya.
Apa dalilnya? Ya harus ada dalil juga Pak Yopi ya. Jangan sampai nggak ada dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yunfakhu fis-sur," dan ketika trompet sangkakala itu ditiup. Fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man Allah. Maka semua orang yang mendengarkan itu nanti akan langsung terpekakkan telinganya, gendang telinganya pecah. Karena saking dahsyatnya tiupan trompet sangkakala itu. Bahkan pada waktu itu seorang ibu yang menyusui itu langsung melemparkan anaknya. Pun boten kelingan putrone. Seorang laki-laki lari dari istrinya, seorang istri lari dari suaminya, seorang ayah lari dari anaknya, seorang anak lari dari orang tuanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ditiupkan trompet sangkakala yang pertama ini untuk mengejutkan mereka yang masih hidup di atas permukaan bumi, karena orang yang masih hidup pada waktu itu merupakan seburuk-buruknya manusia. Panjenengan tidak usah khawatir Bapak Ibu, sanes panjenengan. Kenapa? Karena insya Allah kita semua adalah orang yang beriman. Seandainya nanti kita ketemu Dajjal dan seterusnya, maka sebelum trompet ini ditiup, insya Allah kita akan meninggal bersama angin yang berembus dari Syam tadi. Ya. Dan orang-orang yang terburuk ini, menurut sebagian ulama, mereka terlalu enak kalau misalkan ditiup sangkakala kemudian langsung mati. Mereka harus melihat kengerian dunia ini hancur. Saat bulan itu hancur, saat matahari itu hancur, bintang-bintang bertabrakan. Bahkan disebutkan pada waktu itu al-jibalu kal farashil. Ya, panjenengan semua sudah hafal ya. Gunung-gunung akan terbang seperti laron. Ya, seperti laron yang sedang berterbangan tabrakan di atas, kemudian menimpa orang pada waktu itu, ya. Siapa yang melihat kengerian itu kalau bukan orang yang buruk ini? Maka sebagian ulama mengatakan tidak mungkin kemudian trompet sangkakala itu hanya akan ditiupkan 2 kali saja, harus 3 kali. Kenapa? Karena ketika ditiupkan pertama kali itu orang langsung mati, siapa yang melihat kengerian ini? Tidak ada. Padahal ketika Allah Subhanahu wa taala membuat dunia ini hancur, harus disaksikan oleh manusia yang hidup pada waktu itu supaya mereka merasakan kengerian dari hari kiamat. Ya. Kemudian tiupan yang kedua, di situ baru mereka meninggal dunia. Kemudian tiupan yang ketiga, baru mereka akan dihidupkan. Itu pendapat dari sebagian ulama. Dan ketika berbeda pendapat seperti ini, bagaimana sikap kita Bapak Ibu? Tidak usah saling gontokan, biasa saja ya. Walas saja ya, nggak usah gontok-gontokan ya, biasa saja. Bahkan Ibnu Hazm beliau mengatakan bahwasanya trompet sangkakala ini nanti akan ditiup sebanyak 4 kali. Coba bayangkan ya, malah ada yang ngomong seperti itu ya. Ya. Maka baik itu nanti akan ditiupkan sebanyak 2 kali, 3 kali, ataupun 4 kali, kita serahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena itu belum terjadi dan ini merupakan ranah yang gaib dan yang para ulama lakukan hanya beristihad ya. Wal ijtihadu la yanqadi bimithlihi ya. Dan ijtihad ulama yang satu itu tidak membatalkan ijtihad ulama yang lain, tapi kita gunakan sebagai hasanah, wawasan keilmuan kita supaya kita lebih kaya dengan ilmu. Gitu Bapak Ibu, kalau misalkan ada perbedaan, tidak apa-apa, dengarkan saja dulu. Kemudian jadikan itu sebagai pembanding. Jangan kemudian ketika beda, wah kayak mesti salah kan. Nah, jangan juga gitu ya. Maka ketika ada perbedaan, kita dengarkan dulu, kita terima dulu, tidak apa-apa, kita lihat argumentasinya apa, dalilnya apa, ada atau tidak. Kalau misalkan ada dalilnya, ya udah, nggak apa-apa untuk diamalkan dan juga diyakini seperti itu. Baik. Seperti biasa sebelum kita tutup, kita akan persilahkan bagi para hadirin yang mau bertanya, monggo akan persilahkan. Ya silakan. Pertanyaan saya dari studi terbuka tadi bahwa yang ketika apa itu orang-orang juga
tapi bahwa ayat Al-Quran sudah diangkat, itu kan masih ada kaum muslimin ya, Betul. masih ada. Ya. Kemudian tidak bisa beribadah. Ini jadinya tidak ibadah tapi tidak dosa apa begitu? Bagus banget pertanyaannya. Ini mau saya jelaskan saya tadi, cuma saya terluput ya. Yang pertama. Ada kedua ya. Silakan. Fadal. Yang kedua mohon juga sedikit disampaikan ada istilah zaman akhir dan akhir zaman. Ini kadang-kadang mengacaukan juga, misalnya akhir zaman dan zaman akhir. Setelah itu, terima kasih. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagus banget pertanyaannya. Setelah Al-Qur'an itu diangkat, kata-kata kalimat tauhid la ilaha illallah itu nanti juga akan diangkat. Maka setelah itu orang tidak bisa beribadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan tadi Al-Qur'an akan diangkat? Pada malam hari. Maka di pagi harinya sebelum manusia melaksanakan salat subuh, sebelum habis waktu salat subuh, di situ Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan angin tadi. Artinya setiap orang yang beragama Islam akan meninggal sebelum mereka wajib untuk sholat. Artinya mereka tidak berdosa pada waktu itu, ya. Dan angin tadi akan berembus ke seluruh penjuru dunia dan akan mencabut ruh dari orang-orang yang beriman. Sebagai contoh, misalnya gini, panjenengan sudah sholat Isya jam 7. Ketika panjenengan meninggal jam 12 malam, apakah dosa? Tidak. Kecuali yang nunda-nunda sholat. Ya makanya jangan nunda sholat nanti jam 3 malam, alasannya mau digabung dengan sholat tahajud, kemarin bangkong, tangannya jam 7 esok. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ada perbedaan antara zaman akhir dan akhir zaman? Saya tidak tahu. Apakah ada perbedaan ketika kalimat ini dibuka atau dibalik atau tidak? Yang jelas, akhir zaman ataupun zaman akhir ketika itu dimaknai dengan waktu dekatnya hari kiamat, maka itu merupakan waktu di mana tanda-tanda hari kiamat itu telah muncul, ya. Kalau misalkan dibilang akhir zaman, kita pun semenjak meninggalnya Rasulullah, kita sudah berada di akhir zaman. Makanya kita itu sering disebut sebagai umat Rasulullah adalah umat akhir zaman. Kita yang paling terakhir muncul, tapi kita nanti yang pertama kali akan dihisab. Penapun Bapak Ibu, dihisab duluan apa dihisab terakhir? Ya. Kalau bagi yang amalnya banyak, enak dihisab pertama. Bagi yang amalnya kurang, nanti akan pertama kali masuk dalam neraka. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang nanti akan segera terdepan untuk masuk ke dalam surga, ya amin ya rabbal alamin, ya. Silakan yang berikutnya, silakan Pak. Terima kasih Pak. Waktu hari kiamat orang sudah meninggal itu akan dibangkitkan dari kuburnya. Ya. Yang kami tanyakan, waktu dibangkitkan itu apakah telanjang atau berpakaian? Santum, bagus banget. Ya. Bagus banget Bapak Ibu, ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, pada masyarakat itu kira-kira letaknya di mana? Bagus banget. Atau menciptakan planet baru sebagai planet. Bagus banget ya. Baik. Ya. Pembahasan kita malam hari ini baru sampai ketika bumi ini sebelum hancur, ya. Bagaimana bumi ini ketika setelah hancur? Sebenarnya mau saya jawab pekan depan, ya. Tapi tidak apa-apa, karena ditanya saya akan jawab, ya. Memang betul, nanti setiap orang yang dibangkitkan di padang mahsyar, yuhsyaruna ala jasadihi ghurlan. Mereka akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang dan mereka akan dibangkitkan dalam kondisi tidak bersunat, belum khitan, Pak. Alias kuncup ini kok tasik, ya. Kulitnya ini kok masih, ya. Maka pada kondisi itu Aisyah, istrinya Nabi itu bertanya. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kalau misalkan kita semua telanjang, bagaimana nanti ketika laki-laki melihat perempuan dan yang perempuan melihat laki-laki?" Di situ Rasulullah SAW menjawab, "Ya Aisyah, al-amru fi dzalikal waqt a'dhami min dzalik." Wahai Aisyah, wahai istriku,
Sesungguhnya urusan manusia pada waktu itu jauh lebih besar dibandingkan mereka cuma melihat itunya orang lain. Ya. Jadi orang itu sudah nggak kebayang Pak mau lihat bodinya orang gimana ya. Sing iki ayu apa ora, sing iki ganteng apa ora, pun buatan kepikiran Pak. Nanti akan kita jelaskan secara detail yang itu, ya yang itu nanti akan kita jelaskan detail. Termasuk nanti bagaimana bentuk padang mahsyar, apakah dia putih, apakah dia gelap, apakah dia berpasir, atau dia lempeng lurus, apakah ada gunung dan seterusnya. Insya Allah akan kita jelaskan di pekan depan Pak ya, insya Allah, supaya tidak banyak bocoran-bocoran. Nanti kalau saya jelaskan detail nggak datang nanti pekan depan ya. Insya Allah kita jelaskan pekan depan biidznillah taala ya. Tapi berikutnya silakan. Ya. Tanya Ustaz, berkaitan dengan tugas malaikat yang menurunkan itu sejak diciptakan sampai hari kiamat nanti itu ada tugas yang lain apa cuma? Bagus banget ya, luar biasa. Baik. Semuanya kumpul bersamaan jadi satu antara orang kafir dan orang muslim apa sendiri-sendiri. Ya bagus banget ya. Ustadz, malaikat Israfil kan tugasnya meniup sangkakala. Terus dari dulu sampai sekarang tugasnya ngapain Ustadz? Luar biasa. Bapak Ibu, malaikat itu hanya mengerjakan apa yang mereka diperintahkan atasnya. Jadi tidak ada istilah malaikat merangkap jabatan itu betul-betul Pak. Ya kalau kita di Indonesia pengennya menjabat ini supaya gajinya double ya, gitu. Ya. Maka kalau misalkan ditanya apa tugas malaikat Israfil semenjak diciptakan, tugasnya malaikat Israfil cuma nunggu kapan Allah Subhanahu Wa Taala akan perintahkan dia untuk meniup sangkakala. Sebagaimana malaikat yang lain, ya malakul jibal contohnya, tugas mereka hanya menjaga gunung. Urusan laut itu sudah ada malaikat lain yang ngurus. Seperti contoh malaikat Ridwan, itu tugasnya untuk menjaga surga. Malaikat Ridwan ora kok terus apa brobo santen neraka ndeloki. Sebagaimana malaikat tugasnya untuk menjaga neraka, ya. Tidak pernah malaikat kemudian protes, ya Allah, kok aku yang neraka terus, buat aku senang surga ya Allah, enggak ya. Mereka taat terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maka kalau misalkan ditanya tugas malaikat Israfil apa, ketika Rasulullah mengatakan kepada kita bahwasanya tugas beliau hanya meniup trompet sangkakala, maka beliau dari dulu diciptakan sampai sekarang itu nunggu Pak, megang trompet, kemudian nunggu. Bahkan dalam hadis dikatakan sekarang itu trompet sudah masuk dalam mulut, tinggal itu ya. Kemudian yang kedua tadi apa tadi? Oh iya, ya betul sekali. Orang mukmin, orang kafir, semuanya mukmin kafir nanti akan dikumpulkan di tempat yang sama di padang mahsyar. Cuma saya akan berikan bocoran, orang kafir mereka tidak akan dihisab. Di padang mahsyar mereka langsung akan dimasukkan dalam neraka. Karena nanti di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala akan wujudkan Tuhan-Tuhan yang disembah manusia. Contoh orang yang menyembah sapi tersebut akan dimunculkan di padang mahsyar. Kemudian nanti akan menggiring manusia untuk langsung masuk ke dalam neraka. Yang nanti akan dihisab hanyalah orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang kafir, mereka nanti akan langsung auto masuk ke dalam neraka. Ya. Lalu bagaimana kondisi orang-orang munafik pada waktu itu? Insya Allah akan kita jelaskan di pertemuan pekan depan biidznillah taala. Masih ada? Wah banyak banget ini yang mau tanya nih. Saya persilakan Pak Takmir pilih salah satu Pak, satu aja Pak. Jangan banyak-banyak, sudah lewat salat Isya ini. Ibu belum Pak. Ibu belum Pak. Ibu-ibu ada mau tanya Bu? Ya kasih ibu-ibu, kasihan. Itu ada mic? Ya ada mic gitu.
mengajukan pertanyaan, kalau hanya menyampaikan masukan, mungkin dari ibu-ibu ini banyak yang ingin bertanya, tapi karena sesuatu karena tidak pede atau bagaimana seandainya pertanyaan ini diajukan secara tertulis. Boleh. Jadi membawa dari rumah. Boleh. Terus nanti disampaikan kepada ustaz. Ya. Ustaz siapa? Boleh, bagus ya, silahkan. Saya membuka kesempatan selebar-lebarnya untuk bertanya. Mau lewat kertas atau mau lewat grup ya? Saya sudah dimasukkan ke grup ya. Nah, atau mau japri langsung ke saya, atau misalkan pas ketemu di jalan mau tanya, atau mau jalan-jalan ke rumah saya kemudian tanya juga boleh. Monggo silakan. Jadi saya membuka kesempatan seluas-luasnya bagi para jamaah yang mau bertanya, sangat saya persilahkan. Besok pekan depan bawa kertas langsung, pertanyaan ditulis di kertas, kemudian taruh di meja sini ya. Taruh meja sini, nanti kita akan jawab pertanyaannya insya Allah ya. Bahkan nanti kalau misalkan ya, seandainya sebelum kita mulai kajian ternyata pertanyaannya banyak, ya satu majelis full kita pakai tanya jawab, tidak apa ya, tidak apa. Untuk memuaskan penasaran para jamaah, tidak apa-apa, kita gunakan satu pertemuan full untuk tanya jawab, tidak masalah seperti itu ya. Ya boleh. Ya gitu ya, nggak apa. Jadi pekan depan ibu-ibu yang mau tanya ditulis di kertas, taruh sini ya. Atau dikasihkan Mas David. Yeah. Kaitannya dengan tanda-tanda kiamat, datangnya kiamat, itu banyak sekali diantaranya Nabi Muhammad SAW. Dari tanda-tanda ini munculnya Dajjal dan Ya'juj Ma'juj itu kira duluan siapa? Bagus banget pertanyaannya. Ini pertanyaan mudah, saya akan biarkan Pak Yopi untuk jawab. Mudah sekali jawabannya. Duluan mana Pak Yopi? Ya'juj Ma'juj apa Dajjal? Apa? Ya, sudah. Dan makhluk yang namanya Dajjal itu biasanya makhluk Allah yang amat sangat menakutkan. Ya. Dan kita ya, amin. Ya, soalnya pun pintar bahasa Inggris, Bu. Oh, sudah banyak ya. Kepala 7 ya, Masya Allah. Semoga umur panjang, atau semoga cepat, Bu? Oh, terserah Allah ya, Masya Allah ya. Kita doakan semoga ibu sehat terus ya, insya Allah ya, amin ya. Baik, untuk pertemuan malam hari ini kita cukupkan, insya Allah akan kita lanjutkan pekan depan. Dan kalau banyak pertanyaannya, nanti bisa di store ke Mas David atau Mas Agus. Kemudian kalau misalkan sangat banyak dan itu membutuhkan waktu 1 jam, pekan depan kita gunakan full untuk tanya jawab ya, nggak apa-apa. Satu pertemuan kita gunakan untuk tanya jawab, itu sangat bermanfaat insya Allah ya. Tapi marilah kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.